Assalamualaikum, Mama Bu dari El Cinta mau bertanyakan pasangan dengan Pak Ade ini sendiri adalah sudah direncanakan sebelumnya ataupun ini adalah alternatif terakhir setelah kemarin terjadi gonjang-ganjing. Terima kasih. Ya, dinamika politik itu hal yang biasa dan kontestasi, kompetisi mari kita lakukan secara baik, kita tunjukkan kepada masyarakat segala kekurangan dan kelebihan kita. Dan proses politik, komunikasi politik terus kita jalin ya Pak Haji Ade ya, baik oleh saya dan Pak Haji Ade secara langsung, baik oleh karena saya dari Golkar tentu komunikasi oleh Ibu Haja Ratu Tatu, didampingi karena Pak Haji Ade ini adalah ketua partai, pastinya terus kita komunikasi dengan teman-teman partai pendukung yang lainnya juga sama. Sebelum ada keputusan MK pun juga dari teman-teman buruh, PBB, dan juga yang lainnya, bahkan Gelora udah turun ke lapangan secara bersama-sama, secara individu pribadi. Jadi ini bukan proses yang instan dan juga alternatif terakhir, tapi bagaimana sebetulnya kan hubungan ini harus sangat baik, baik dalam hal untuk chemistry-nya, baik dalam hal untuk pemenangannya, strategi pemenangan, untuk mengajak masyarakat nanti mayoritas datang ke TPS memilih kami berdua, dan yang pasti tentu nanti pada saat kami sudah jadi gubernur dan wakil gubernur, kami saling untuk mengisi karena beban tugas tanggung jawab kami adalah bagaimana kami menjalankan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat, janji-janji kampanye kami, sehingga pengalaman saya, pengalaman Pak Haji Ade sebagai wakil bupati di Lebak ya Pak Haji ya, pengalaman saya sebagai wali kota di Tangerang Selatan, bahwa 5 tahun itu waktu yang singkat. Sehingga bagaimana kita harus membuat program prioritas pembangunan yang dalam rangka tentu bisa dirasakan kebermanfaatannya. Pak Haji Ade berasal dari wilayah selatan, saya lama berinteraksi di wilayah Tangerang Raya, mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang baik pada saat nanti kami membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, sehingga Banten maju bersama. Ada lagi? Evi mau nanya Bang. Evi mau nanya. Wanita. Saya Devi dari Antara. Mau menanyakan Bu, ini selama 2 tahun menyentuh hati masyarakat di Banten Bu. Kira-kira nanti visi misinya itu prioritasnya akan lebih kemana ya Bu untuk dari pasangannya? Ya, yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun. Mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada. Karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya, dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten. Baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Karena saya berkeliling di sana, saya melihat banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki. Karena kalau kita mau berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, kesehatan, tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal, itu pasti akan berat. Maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa, sehingga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing, yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus wilayah Kabupaten Serang, saya bersyukur, terima kasih Bu Tatu, dibanding dengan kabupaten kota lain, alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik. Ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu, contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bidang pertaniannya, dan juga hal yang lainnya. Pun juga dengan demikian udah Tangerang Raya. Pasti teman-teman selalu bilang, oh ya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu, fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Nah, kalau kita buat staging program prioritas, pertama adalah pendidikan. Pendidikan khususnya SMA, SMK kan tanggung jawab kita. Maka kita akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa per siswa. Bagi anak-anak Banten yang mau bersekolah dimanapun di sekolah swasta, asalkan putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga di kabupaten kota, maka kita akan subsidi. Walaupun tidak besar, kita akan subsidi, beasiswa subsidi, mau sekolah di sekolah mana saja, nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya, sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota
kelasnya, ruang kelasnya tidak menampung, dan juga banyak akibat dari PPDB zonasi dan yang lainnya. Ini yang saya temukan di wilayah di lapangan. Dan juga tentu beasiswa bagi anak-anak yang punya prestasi. Bu Tatu sebagai Bupati bahkan sudah memberikan bantuan anak-anak Banten yang sekolah di Untirta, dimanapun yang punya prestasi kita akan berikan bantuan. Dan khususnya juga tentu bagi yang hafal Quran sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan ya Pak Ade ya, kita sudah sepakati kita akan beasiswa bagi hafiz Quran untuk sekolah di perguruan tinggi, itu pendidikan, dan beberapa infrastruktur yang lainnya tentu sarana prasarana dan yang lainnya. Dan yang pasti tentu konsep SMK ini pun juga harus link and match dengan dunia usaha. Karena salah satu yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di Banten setelah kami pelajari bersama berdasarkan data, ini akibat dari sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Ini PR tentunya, dan ada balai latihan kerja, contoh di wilayah Serpong, yang merasa saya sebagai wali kota Tangsel, hari ini belum termaksimalkan. Kita maksimalkan balai latihan kerja, bila perlu kita bangun balai latihan kerja, kerjasama dengan dunia usaha, dan juga transparansi terhadap penerimaan lapangan kerja, karena fungsi pengawasan, kemarin dari Partai Buruh menyampaikan kepada saya, bahwa fungsi pengawasan itu ada di gubernur. Dengan PPNS-nya, maka kita akan terbuka, transparan, seperti saya melakukan reformasi pelayanan Dukcapil, kependudukan catatan sipil, sama hal juga dengan pembukaan lapangan kerja. Kesehatan, kita lihat apakah BPJS bisa kita bantu, ataukah sarana prasarananya, karena tidak boleh juga tentu gubernur, pemerintah provinsi bertentangan dengan kewenangan yang kita punya. Infrastruktur tentunya yang pasti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya. Entah kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar, Bu? Ya. Perasaannya gimana hari ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti seneng lah. Kamu seneng nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Alhamdulillah. Makasih menurut Partai Golkar. Ya. Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November nanti. Ismet Ekis Banten.com, Bu, mohon izin. Bu, perihal menyongsong visi Indonesia Emas, komitmen dari Ibu sebagai Cagup dan Pak Ade sebagai Cawagup apa? Karena tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan fokus di bidang infrastruktur, sementara dalam menyongsong visi Indonesia Emas tentunya pendidikan ini harus menjadi porsi atau nomor utama, karena bicaranya pemberdayaan. Saya rela, bukan infrastruktur yang utama. Yang prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan yang lainnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena bisa kita lihat kalau Ade pernah datang nggak ke daerah Lebak dan Pandeglang, di situ ada sekolah SMA bahkan kosong. PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM, sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang nggak mau menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang jajan. Dan juga bagaimana mendekatkan sekolah SMA SMK kayak di Malimping, menurut saya masih kurang ya Pak ya. Maka kita harus tambahkan di kota Tangerang Selatan. Ini kan persoalan PPDB menjadi masalah. Tentu yang tadi saya sampaikan, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas, tetapi tidak boleh mematikan sekolah swasta. Karena pendidikan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga keterlibatan swasta, juga sekolah swasta. Makanya yang konsep ketiga, beasiswa persiswa bagi anak-anak yang memang tidak bisa sekolah di sekolah negeri, maka kita subsidi kepada anaknya. Jadi anaknya sekolah di mana, kita subsidi berdasarkan standar biaya operasional yang kita berikan dari pemerintah Provinsi Banten. Gitu ya. Ada lagi? Teman-teman ada lagi? Cukup ya? Terima kasih. Cukup. Terakhir, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin memperkenalkan diri, saya Ngos Nusasi dari Tribun Banten. Bu, untuk mewujudkan visi misi ibu tadi kan butuh anggaran yang cukup besar.
Sementara tahun depan Pemprov Banten terancam kehilangan pendapatan sebesar 3 triliun karena option pajak itu, Bu. Nah, strategi Bu gimana untuk membangun visi misi itu dengan anggaran yang kebagi-bagi di daerah, Bu? Ya, saya sudah mempelajari dari APBD sekitar 12 triliun lebih, PAD-nya kurang lebih 8 triliun lebih. Bahkan ternyata dari 8 triliun lebih itu dana bagi hasil dibagikan kepada 4 kabupaten kota. Apalagi dengan regulasi yang baru, maka untuk pajak itu ada tambahan berapa persen itu dikasihkan ke kabupaten kota sehingga ada loss potensi pendapatan. Nah, kemarin saya sempat berdiskusi dengan teman-teman semuanya, dengan tim saya, Pak Ade dan yang lainnya, dan juga dari teman-teman yang ada fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Banten, dan saya mencoba mempelajari, maka salah satunya adalah bagaimana kita melakukan inovasi terhadap potensi pendapatan. Nah, salah satunya adalah kemarin kita lihat ada zero carbon, ada karbon yang kita bisa, sebetulnya kita punya mangrove, kita punya hutan bakau. Nah, itu sebetulnya ke depan akan ada potensi pendapatan yang kita bekerja sama dengan BPLHD dan juga maupun juga B2B untuk potensi pendapatan. Setelah saya hitung, ini juga bisa dimaksimalkan untuk karbon ini dan juga untuk laut biru dan yang lainnya, itu sekitar di atas 350 miliar. Itu masih kasaran, ini baru asumsi, tetapi banyak hal-hal yang harus kita lakukan inovasinya. Contoh misalnya pajak kendaraan bermotor, bagaimana apakah hari ini Samsat sudah bekerja secara maksimal, atau dari pendapatan yang untuk pajak permukaan air tanah. Permukaan air tanah, kalau bawah tanah kan di kabupaten kota, tapi kalau air permukaan itu ada di Provinsi Banten. Kita punya Waduk Karian, kita punya Waduk Sindang Heula. Maka kita bisa kerjasama dengan teman-teman kabupaten kota PDAM-nya, karena saya lihat pada saat turun di 1.400 desa, banyak juga yang masyarakat masih keterbutuhan terhadap sarana air bersih. Jadi bagaimana kabupaten kota bisa memenuhi tugas kewajibannya untuk memenuhi sarana air bersih, maka kita pun juga dengan kewenangan yang kita punya terhadap pajak air permukaan, kita bisa maksimalkan untuk ada celah fiscal dan rangka potensi pendapatan. Juga banyak di yang lainnya. Gitu. Dan makanya kenapa membangun di Banten harus membuat skala prioritas, nggak bisa semuanya. Makanya kenapa selama ini saya turun ke lapangan, memastikan kebutuhan yang paling penting di masyarakat itu apa, karena 5 tahun waktu yang singkat, sehingga tidak banyak janji yang kita lakukan, tapi yang pasti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan, dan bagaimana kegiatan sosial yang harus kita lakukan agar kami hadir dan ada, dan terutama bagi saya perempuan adalah pemberdayaan perempuan dan ibu dan anak dan yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Terakhir, oke, terima kasih. Semoga teman-teman direkam kan ya. Mohon maaf saya ngomongnya kecepatan. Jadi tadi saya sempat nyampein teman Mas Ismet agak nggak pas, nanti tolong dilihat aja rekamannya. Mas Ismet ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu untuk kita semua. Semoga perjuangan Ibu Airin menciptakan Banten maju bersama untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airin, bukan yang lain. Banten maju bersama. 2024 menang, 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 menang. 1, 2, 3, Bu. Banten maju bersama. Antara ekspres belum, Bu. Belum, Bu. Kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.